Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Bapak Profesor Muhammad Ali dan teman-temanku yang alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat. Baik, tentu saja di sini saya Muhammad Ardian sebagai moderator presentasi Vici pada kali ini yang akan mempresentasikan mulai dari gambaran umum usaha, terus metode pelaksanaan dan strategi pemasaran. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang gambaran umum usaha yang akan dijelaskan langsung oleh saudara Ahmad Aswari pada hari ini. Baik, usaha yang akan kami jalankan memiliki nama kursus Ar-Rahman, yaitu sebuah usaha dalam bidang pendidikan dengan menawarkan jasa bimbingan membaca Al-Quran. Di dalam usaha ini, kami akan menyiapkan pendidik yang profesional untuk mengajarkan belajar membaca Al-Quran dengan diberikan buku saku dan buku Iqra sebagai penunjang peserta khusus. Kursus ini akan kami jalankan menyediakan bimbingan secara langsung maupun secara online sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga peserta akan menyesuaikan bila mana efisiensi, waktu dan tempat yang dimiliki, apakah bisa belajar secara langsung ataupun dengan online. Tujuan usaha ini berdiri untuk menciptakan lapangan usaha di masa muda agar lebih mandiri dalam mendapatkan penghasilan, memudahkan orang-orang yang ingin belajar membaca Al-Quran agar bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar sesuai akidah, memberikan cara menghafal Al-Quran secara efektif, dapat berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain terkait dengan membaca Al-Quran, yang pastinya untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah yaitu entrepreneur. Baik, terima kasih Ahmad Aswari. Selanjutnya di sini ada visi dan usaha yang akan kita jalankan, yaitu yang akan langsung dipaparkan oleh Rizkaya Ordinari pada Indonesia. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang visi dan misi usaha kami. Visi usaha mencetak generasi bangsa yang mayoritasnya Islam mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar melalui pembelajaran yang inovatif, kreatif, sehingga membutuhkan rasa cinta Al-Quran untuk semua tingkat usia. Misi utama kami yang pertama adalah menyelenggarakan lembaga bimbingan belajar Al-Quran untuk anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Yang kedua adalah membuka saluran untuk belajar membaca Al-Quran bagi setiap golongan dan kalangan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya ada struktur pengelolaan dari kelompok kami. Yang pertama yang menjadi ketua kelompok kami adalah Muhammad Ardian, bendahara Pani Maulidia Saputri, sekretaris Nazwa Atika dan Rizky Wardiani. Sarana dan prasarana yang pertama Ahmad Aswari, Aulia Ilmi, Rizky Wardiani, dan Nia Atika. Selanjutnya tenaga pendidik kami ada 7. Yang pertama Muhammad Ardian, Ahmad Aswari, Rizky Wardiani, Aulia Ilmi, Nazwa Atika, Pani Maulidia Saputri, dan Nia Atika. Sekian. Baik, selanjutnya di sini kita akan langsung saja masuk ke media pelaksanaan. Yang di sini ada manajemen media usaha, analisis pasar yang akan langsung dijelaskan oleh Nazwa kepada Yani. Silakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan ide usaha. Ide usaha ini bermula ketika kami melihat fenomena yang terlihat di kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun di sosial media, di mana
segmen pasar dan strategi penetapan harga, ada rencana distribusi layanan dan rencana promosi pemasaran yang langsung saja akan dimakamkan langsung oleh pihak akhir kepada yang silakan. Baik, rencana pemasaran dalam bisnis yang akan kami lakukan, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah secara online dan offline. Secara offline dilakukan dengan menempelkan pamflet kursus ke tempat-tempat strategis yang mudah dilihat banyak orang. Kemudian secara online dilakukan dengan pertimbangan aksesnya yang lebih mudah, jangkauannya luas, dan tidak membutuhkan banyak biaya. Pemasaran akan kami lakukan dengan memanfaatkan media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp. Di Instagram kami akan membuat postingan semenarik mungkin dan memberikan informasi terkait jasa yang saya lakukan secara up to date. Kami juga akan memposting berbagai promosi yang akan kami tawarkan di Instagram yang kami miliki secara pribadi ataupun akun yang baru untuk kursus itu sendiri, di mana untuk meningkatkan ketertarikan konsumen untuk melihat Instagram kami. Di Instagram kami juga menyatakan informasi sedetail mungkin terkait jasa yang kami tawarkan, seperti detail fasilitas, lokasi, dan lain sebagainya. Pada bio Instagram kami juga menyediakan kontak yang dapat dihubungi untuk keperluan pendaftaran, konsultasi, dan komplain dari pelanggan. Kami juga akan bekerja sama dengan PPK Nurul Watan. Kami akan berusaha untuk selalu aktif di nomor tersebut dan menjawab dengan sebaik dan seramah mungkin dengan para konsumen. Yang kedua, segmen pasar dan strategi penetapan harga. Yang A, segmen pasar. Target sasaran bisnis kami yaitu semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Dalam waktu dekat, target kami masih berfokus untuk memenuhi permintaan pasar dari wilayah Anjani, karena kami akan menjalin kerjasama dengan TPP yang ada di sana. Untuk memudahkan akses pendaftaran kursus dan promosi, kami menggunakan
promosi yang akan kami lakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan offline, yang kedua itu dengan online. Kemudian untuk pelayanan pendaftaran itu dapat dilakukan dengan dua cara juga, yaitu offline dan online. Dalam poster yang digunakan untuk pemasaran kami juga menyiapkan kontak person untuk yang mau menghubungi kami. Dengan itu akan memudahkan proses pendaftaran. Selain itu, pelayanan khusus yang kami sediakan ada dua, yaitu dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan secara offline. Melayani privat maupun kelompok. Selain itu, di kursus yang akan kami lakukan atau yang akan kami buka, ada kontak yang dapat dihubungi juga untuk menampung seluruh kritik, saran, dan pertanyaan terkait jasa bimbingan belajar baca Al-Quran yang kami jalankan. Di sini juga ada rencana promosi pemasaran. Nah, dalam bisnis yang akan kami lakukan, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan menempelkan pamflet, brosur tentang bimbel belajar baca Al-Quran ke tempat-tempat strategis yang mudah dilihat banyak orang. Kemudian secara online dilakukan dengan pertimbangan aksesnya yang lebih mudah, jangkauannya luas, dan tidak membutuhkan banyak biaya. Pemasaran kami lakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp. Di Instagram kami membuat postingan semenarik mungkin dan memberikan informasi terkait jasa yang kami lakukan secara up-to-date. Kami juga membeli followers untuk meningkatkan ketertarikan konsumen untuk melihat Instagram kami. Di Instagram kami juga menyatakan informasi sedetail mungkin terkait jasa yang akan kami tawarkan seperti detail fasilitas, lokasi, dan lain sebagainya. Pada bio Instagram kami juga akan menyediakan kontak yang dapat dihubungi untuk keperluan pendaftaran, konsultasi, dan komplain dari pelanggan. Kami akan berusaha untuk selalu aktif di nomor tersebut dan menjawab dengan sebaik dan serampung mungkin dengan para konsumen. Baik, terima kasih pemaparannya saudari Aulia ini. Selanjutnya di sini ada rencana harga yang ditawarkan dan juga estimasi anggaran dan waktu pelaksanaan yang akan dilakukan langsung oleh saudari Imon Molibiasa. Baik, di sini rencana harga yang ditawarkan ada jenis bimbel dan biayanya. Yang pertama ada bimbel ngaji dasar offline reguler 100.000 per bulan. Bimbel ngaji dasar online reguler 100.000 per bulan. Kerjasama dengan TPQ untuk mengajar 100.000 per bulan. Les privat mengaji usia 5 sampai 12 tahun offline 150.000 per bulan. Les privat mengaji usia 15 sampai 25 tahun online 150.000 per bulan. Estimasi anggaran dan waktu pelaksanaan anggaran.
Ramadan yaitu takdir Al-Quran, yaitu pengalaman mengajar. Kerawatan ada masuk Al-Quran dan keterangan akan dilaksanakan. Sekian presentasi dari kami. Sekian, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.